Manusia itu kan sangat dinamis, jadi kamu akan bertemu suamimu dengan versi 2 tahun yang ke depan yang berbeda, 3 tahun ke depan yang berbeda, begitu juga suami kita akan melihat kita dengan versi yang berbeda setiap tahunnya. Jadi pernikahan tuh satu keputusan besar yang sangat gambling, lo menikahi seorang yang bakal berubah dan lo gak pernah tahu bentuknya itu kayak apa. Yes. Gitu. Selamat datang di podcast DM kita aja. Podcast ini tuh kita akan ngebahas DM-DM yang masuk ke kita, DM yang melalui akun aku di Friska Is, Atau di akun Bunga Nizam. atau di akun DM kita aja. Follow dulu ya. Nah sekarang kita mau ngebahas satu DM yang masuk dari seorang perempuan yang masuk ke DM-nya Bunga. Nah, jadi ceritanya dia beberapa kali DM. Nah, kita sambil baca sedikit ya. Jadi dia itu kepingin cerai dan dia tuh tanya, Mbak gimana caranya buat cerai? Tapi sebenarnya yang dia tanya tuh bukan gimana cara daftar, gimana cara menggugat dan lain sebagainya, bukan. Tapi gimana caranya kamu bisa berani memutuskan untuk cerai. Dan dia bilang gini, aku itu bingung harus ngelakuin apa, terutama untuk menafkahi anak-anak, Kak. Karena tabunganku mulai menipis dan aku dari kemarin cuma mikir gimana mendapatkan penghasilan. Oke, berarti masalahnya dia mau cerai tapi dia gak punya uang buat bertahan hidup. Betul, tetapi dia sebenarnya juga bercerita dan dia sadar kalau aku tahu sih, Kak, di rumah aku itu sebenarnya kayak aku juga yang cari uang di dalam situasi sekarang ini gitu. Oke, dia cari uang tapi dia takut Dia takut juga pisah gitu. Gue nggak tahu apakah karena title bersuami istri membuat dia ngerasa safe, karena mungkin masih ada orang yang dia minta bantuan gitu ya, atau ada orang yang secara nggak langsung pegang tanggung jawab tapi tidak berfungsi gitu ya. Perannya nggak ada ya? Mungkin. Nah, tapi kenapa why it's so hard untuk dia keluar, padahal dia di dalam rumah tangga itu sekarang juga tidak dimudahkan dalam segi finansial. Dia yang tanggung jawab secara finansial, Yes. tapi dia juga yang takut bercerai. Betul. Gitu. Terus dia mengatasnamakan takut sama Tidak bisa menghidupi anak-anaknya. Sebagai yang pernah cerai, lo gimana tuh respon? Ya, itu gue juga kadang bingung ya. Kita takut cerai itu kayak telur dan ayam juga nggak sih? Ya nggak sih? Maksudnya, ya gue tahu sih uang itu penting. Tapi sepenting itukah ketika diri dan nyawa lo juga menjadi ancaman? Menurut lo mendingan mana, Fris? Lo mending menyelamatkan uang atau mungkin sumber penghasilan yang mungkin ada dari suaminya tapi mungkin tetap nggak cukup juga? Atau lo mau menyelamatkan diri lo yang mungkin aja lo sebenarnya juga berdaya juga gitu. Walaupun mungkin yang membuat dia nggak pede adalah dia udah nggak pernah kerja gitu. Dia pun usaha juga kayak yang sifatnya usahanya tuh apa istilahnya nggak diseriusin gitu. Oke. Kayaknya ini banyak banget yang bisa dibahas ya. Betul. Dari mana ya? Gini, pertama tuh kayak stigma dulu deh ya. Kenapa sih stigma janda tuh selalu dulu? Ya. Kenapa sih stigma janda tuh selalu negatif? Kayaknya wah jangan sampai deh lo jadi janda. Kayak itu yang pertama ya. Sama kenapa nikah itu selalu jadi pencapaian. Dia lo udah nikah apa belum? Iya, Umur segini betul. udah nikah apa belum gitu. Kenapa sih institusi pernikahan tuh dianggap sebagai sebuah pencapaian, padahal kan sebenarnya itu perjalanan hidup ya. Betul. Kayak sama aja kayak lo tumbuh besar, lo SD, lo TK, lo SMP, lo SMA, lo kuliah, lo nikah, itu kan semuanya perjalanan hidup Betul. gitu ya. Sebenarnya bukan goals gitu. Jadi ketika dari awal nikah lo udah menjadikan nikah itu goals hidup, kayak harus nih lo harus dapetin nikah nih, kayak lo tuh harus memvalidasi semua orang di sekitar lo kalau lo tuh udah nikah nih. Kayak udah ideal gitu. Ideal banget gitu. Jadi ketika lo nikah lo juga takut bercerai karena lo takut kehilangan pride itu gitu. Padahal sebenarnya kan nikah perjalanan. Iya, benar sih. Kayak lo bisa survive di situ, bisa nggak survive juga. Biar nggak survive pun juga nggak apa-apa. Sebenarnya iya gitu kan. Jadi bahwa kenapa kalian harus takut gagal, karena gagal tuh bagian dari hidup nggak Iya sih? sih. Gagal tuh ya nggak apa-apa gitu kan. Lagian bercerai itu juga bukan gagal nggak sih? Iya. Lo kan sedang
bercerai itu kan sebenarnya bukan berhenti saling mencintai ya, Iya. tapi berhenti saling membenci. Saling membenci dan berhenti saling menyakiti Saling menyakiti, mungkin iya. gitu. Atau sesimpel ya memang nggak cocok Dia nggak emang sih? nggak cocok, jadi nggak bisa dibilang kegagalan rumah tangga, bisa jadi juga tuh keberhasilan mengambil keputusan dalam rumah tangga yang sulit sehingga lo memutuskan untuk berpisah. Karena kalau dilanjutin situasinya juga jadi nggak bagus, Oke. ada gangguan. Ada gangguan ya kan. Nah, tapi menurut gue kondisi stigma ideal itu juga sebenarnya itu juga yang menghantui ya. Akhirnya Menghantui pernikahan. menghantui pernikahan, pelaku pernikahannya terutama cewek. Ya nggak sih? Iya. Kayaknya stigma itu tidak akan seberat itu kalau kondisinya yang mengalami ini cowok. Iya. Setuju nggak? Iya. Oke, kita simpan itu dulu buat yang nanti. iya. Kita kembali lagi ke topik DM tadi ya. DM tadi. Jadi duit dulu atau keselamatan dulu? Mana dulu ya? Itu sebetulnya balik lagi ke kita Saling berkaitan ya? Iya. Lo mau memprioritaskan apa dulu nih dalam pernikahan ini, karena lo akan jadi ibu yang sehat ketika anak lo tidak akan sehat ketika lo tidak menjadi ibu yang sehat gitu ya. Rumah tangga lo tidak akan sehat ketika lo tidak jadi istri yang sehat. Jadi dengan kondisi yang secara mental babak belur sebenarnya mempertahankan apa gitu. Itu dulu sih sebenarnya pertanyaannya. Yang pengen diselamatin siapa dulu gitu. Karena kan ketika kita membawa kendaraan yang harus sehat itu sopirnya dulu ya. Iya, betul. Dalam Setuju. hal ini, misalnya suami istri, suami itu sopirnya, istri itu misalnya keneknya. Iya. Dan lo udah gak cocok nih berdua antara sopir sama kenek. Berarti harus berpisah jalan. Dan lo mempertahankan, oke, gue sebagai kenek, gue tetap jalan nih walaupun gue gak cocok sama sopir gue. Nah itu nanti yang akan dirugikan di perjalanan itu siapa sih? Ya kan kalian berdua dan juga penumpang-penumpang yang kalian bawa. Analoginya kan kira-kira kayak gitu. Jadi, namun dalam kasus ini ketika lo udah jadi satunya udah jadi sopir, satunya udah jadi kenek nih, anggaplah analoginya gitu. Terus lo udah melalui perjalanan dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, lo ngerasa kayak gue udah lama nih bersama-sama, tiba-tiba gue harus ganti posisi atau gue harus ganti kendaraan. Itu tuh merubah identitas, itu tuh emang gak gampang gitu. Iya. Jadi perasaan pertamanya si kenek ini mungkin adalah, ini kalau gue pisah sama sopir gue akan punya identitas baru dan gue nggak siap sama identitas baru gitu. Ditambah identitas baru dalam situasi menjadi janda ini bukan identitas baru yang menyenangkan di sosial kita ya, di sosial kita gitu di ya. sini gitu. Karena janda itu amannya lo jadi janda gimana sih? Banyak ngeri-ngerinya gitu, mostly negatif ya gitu, agak di seolah-olah ancaman gitu ya, seolah-olah macam-macam lah, semua hal yang berkaitan dengan kayak gitu pasti ya janda sih ya gitu. Iya. Ya kan? Dan kenapa ya image kegatelan itu cuma di janda bukan di duda? Iya, bukan cuma di duda. Dan sama satu lagi, sebenarnya untuk menjadi gatal lu nggak perlu tunggu sampai jadi janda nggak sih gitu, maksudnya ya kalau memang punya potensi itu nggak usah nunggu jadi janda. nggak harus Nggak gitu. harus, Even gitu. istri orang pun gitu itu juga punya Bisa. bakat kok, itu pilihan kok lo mau jadi gatal itu gitu. Jadi nggak perlu menunggu jadi janda. Dan ya agak risih aja sih. Iya. Ya nggak sih, nggak dengar. Wah, pantesan nih gatal soalnya janda. Padahal ya nggak kenal gender sama nggak kenal status juga. Semua bisa jadi apapun gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi selain dia takut uang, sebenarnya hal itu juga menakutkan gak sih? Cuman mungkin yang kelihatan secara nyata adalah mungkin impactnya ke penghasilan dan ke kehidupan anak-anaknya. Tapi itu dia menakutkan juga, yang kayak tadi lu bilang, kehilangan identitas. Terus udah gitu kehilangan identitas lama sama ketakutan menjadi janda itu sendiri nggak sih? Dengan asumsi publik. Dengan asumsi publik, opini publik tentang janda itu sendiri ya. Itu sebenarnya harus dipecahkan dulu sih sama yang tadi nge-DM ya. Sama yang tadi nge-DM, kamu tuh sebenarnya harus jujur dulu sih sama diri kamu sendiri. Kamu tuh kamu tuh takut jadi janda sebenarnya karena takut dari nggak berdaya, atau kamu takut terhadap opini sosial. Betul. Anggaplah opini sosial kita abaikan. Kamu nggak peduli orang tetangga, saudara kamu ngomong apa. Kamu tetap nggak sih masih pengen untuk cerai gitu ya? Apa kamu pengen tetap mengakhiri rumah tangga kamu apa enggak? Itu dulu sih jujur pertama gitu. Lalu yang kedua tentang masalah pemberdayaan itu gitu.
ini jadi menarik sih ya. Sebenarnya perempuan tuh harus punya uang apa enggak? Harus sih. Aduh, ini bakal jadi pro kontra. Wah, enggak, gue kan di treatment banget sama suami gue. Iya sih, kita juga iya Semua juga semua mau juga dibeliin atau di apa. treatment gitu ya. Cuma dalam pernikahan kita tuh kadang-kala nggak tahu kita akan menghadapi situasi apa gitu. Kita nggak tahu gini, manusia tuh kan dinamis ya. Setahun pertama, ya lu waktu nikah apa lo berpikir lo bakal bercerai? Enggak, tidak pernah, tidak planning itu sih gitu. Tapi manusia tuh dinamis, manusia tuh berubah. Orang yang kamu nikahi tahun ini itu berbeda sama yang kamu nikahi 5 tahun ke depan, akan beda orang lagi 10 tahun ke depan, beda lagi 20 tahun ke depan. Jadi kamu menikahi orang itu menikahi dia dengan segala perubahannya. Gitu. Jadi kalau kamu hari ini akad dan kamu merasa akad nikah gitu ya, terus kamu merasa kayak, wah, suami gue ini spesial banget, suami gue ini ngerti gue banget. Iya pada saat itu gitu. Tapi kan Gak ada yang bisa menjamin. gak ada yang sejamin ya. Manusia itu kan sangat dinamis. Jadi kamu akan bertemu suamimu dengan versi 2 tahun yang ke depan yang berbeda, 3 tahun ke depan yang berbeda. Begitu juga suami kita akan melihat kita dengan versi yang berbeda setiap tahunnya. Jadi pernikahan tuh satu keputusan besar yang sangat gambling. Lo menikahi seorang yang bakal berubah dan lo nggak pernah tahu bentuknya itu kayak apa. Gitu. Jadi ini mungkin opini pribadi kita kali ya. Ini rasanya perempuan mesti punya uang sih gitu. Sama satu hal juga yang mungkin ya yang membuat orang aduh gue takut nih nanti bisa nggak ya dapat penghasilan setelah jadi janda. Bagi gue menikah ataupun bercerai itu juga nggak bikin lu pertama-tama langsung jadi kaya raya. Enggak. Ya, menjanda ataupun berpisah atau bertahan gitu. Tetap ada susahnya, tetap ada senangnya, tetap ada rintangannya gitu, tetap ada keringanannya masing-masing. Jadi memang ya lu harus pilih gitu. Kalau menurut gue bisa dipertahankan, mungkin dua-duanya kayak harus tahu nih problemnya apa yang harus diberesin. Terus kalau memang dia berpisah, ya udah siap dengan segala resikonya gitu. Kalau misalnya ada ketakutan nanti nggak bisa nafkah, ini cari kerja. Betul, cari kerja sih harus realistis realistis benar. Atau sekarang ya gue tahu mungkin gak gampang juga ya. Banyak peluang juga sekarang walaupun ekonomi kita sekarang juga susah gitu ya. Tapi ada peluang-peluang yang worth to try juga sih gitu. Apalagi dan harus terbuka sama peluang itu. Betul, harus terbuka, harus berani coba, harus berani mulai dari nol. Itu juga salah satu hal yang nggak semua orang mau. Sama ini sih, mungkin mungkin kalimat perempuan itu tetap walaupun dia nikah harus punya uang, itu mungkin jadi satu pernyataan yang berat ya. Mungkin kalian akan ngerasa ya nggak bisa gitu lah, gue harus ngurus anak. Iya, kita ngerti banget, kita berdua juga punya anak sih. Kita ngerti banget. Ada hal-hal ya kayaknya ketika lo ngurus anak sementara nggak ada yang jagain, jadi pernikahan ini tuh oke lah kita bagi, lo ya cari uang sebagai suami, gue yang jagain anak ya. Kita tahu situasi itu, kita paham banget gitu, sehingga nggak bisa kita bilang memang kayak perempuan harus cari duit. Tapi kalaupun dalam situasi itu lo nggak bisa cari duit, lo harus ngurus anak lo, suami bilang cari duit, lo harus punya skill. Skill yang suatu hari bisa lo pakai dalam kondisi terdesak gitu ya. Misalnya kayak lo tahu lo bisa masak gitu, lo tahu lo bisa bikin kue misalnya gitu, lo tahu lo bisa jahit, lo tahu lo jago jualan misalnya gitu, atau lo tahu lo bisa jadi guru apa kek gitu, lo punya skill apa kek. Mungkin di tahun pertama pernikahan dan punya anak, skill itu nggak bisa lo pakai dan lo nggak ngerasa butuh mencari uang karena suami lo yang cari uang. Tapi itu tadi karena kehidupan manusia itu dinamis, perempuan tetap harus punya skill sih. Suatu hari kehidupan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana yang lo harapkan, lo bisa pakai skill itu untuk tetap bisa cari duit. Gitu. Itu mungkin yang harus didengar sama generasi-generasi yang belum nikah ya. Ya Gen Z yang udah nikah lah gini. Dengerin ya guys. Ini di sini Gen Z Terus juga tuh. Sama ini juga gak sih? Kalian juga jangan kayak berpikir kalau perempuan bekerja, perempuan pinter, oh ini pasti nanti berani cerai. Jangan gitu juga. Bisa juga suami kalian mungkin dipanggil duluan oleh Tuhan. Ya kan? Perselingkuhan dan perceraian tuh banyak faktor, nggak bisa karena satu faktor. Karena udah pasti nih karena si istrinya bersikap A udah pasti cerai, nggak gitu ya. Banyak faktor, banyak banget faktor perceraian, nggak bisa disimpulkan dalam satu hal gitu. Jadi kembali lagi kepada Mbak yang di tadi ya,
coba pertama jujur dulu sama diri sendiri, apakah siap atau tidak sebenarnya mendapatkan identitas baru Betul. sebagai single parent, sebagai janda, eh, dan mengabaikan persepsi sosial tentang gender itu sendiri gitu. Lalu yang kedua, kalau ngerasa takut gak berdaya, mulailah dari sekarang untuk cari peluang mendapatkan uang, karena peluang tuh banyak ya. Zaman sekarang tuh peluang banyak banget, tapi harus dicoba. Coba gali lagi skill yang kamu punya. Kamu ingat lagi waktu kamu masih single, waktu kamu masih muda, kamu punya skill apa yang bisa di callback gitu. Kayak sebenarnya nih betul. gue bisa Kayaknya gue nih bisa nih. gitu untuk berdaya lagi gitu. Karena sebenarnya kita tuh gak pernah berhenti berjuang sampai di tengah hati sih. Iya bener, karena nggak akan ada sih gitu. Menurut gue apapun yang terjadi memang perjuangan itu mau jadi istri, mau jadi ibu, mau menjadi single mom atau menjadi single akun. lu Ya, lu tetap tetap harus berjuang untuk siapa? Untuk diri lu dulu deh. Nggak Iya usah sih. pikirin yang lain. Andai Ya kan nggak sih? andai kan dia berpikir, oh kalau hidup gue tanpa anak, gue apakah akan sebegini juga? Ya sama aja, lo tetap berjuang juga untuk membiayai diri lo Iya. sendiri, lo tetap berjuang untuk menafkahi diri lo sendiri. Lo berjuang. Jadi sebenarnya selagi sampai lo mati, sampai akhir hidup ya sebenarnya isinya ya perjuangan. Perjuangan itu. Iya. Anggaplah, oh enggak dong, kalau gue jadi istri yang di treatment, gue nggak berjuang. Ya kan lo tetap berjuang membesarkan anak. Iya. Gitu. Lo tetap berjuang dengan perubahan suami lo, tetap berjuang dengan dinamika nikah. Berjuang mempertahankan rumah tangga itu Iya, nggak ya kan? gampang gitu. Jadi kita tuh sebenarnya satu sama lain juga punya masalah, cuman ya nggak cerita aja. Iya. Kita cuma tetap berjuang bisa ngomong aja. Ya benar gitu. Jadi cukup ya, semoga DM-nya kejawab. Cukup, semoga terjawab. Jadi memang intinya kalau problem kamu uang tuh adalah problem yang paling gampang menurut gue. Karena apa? Bukannya iyalah lu kan ada uang, ada kerjaan, bukan. Uang, kalau problemnya uang tuh bisa dicari. Tapi kalau problemnya kamu malu, kamu takut kehilangan identitas, itu mau justru lebih berat karena kan lu harus ngobatin. Bener nggak? Dan itu nggak selesai seketika. Kayak kalau problemnya uang, seketika dapat kerja beres saat itu juga. Ya kan? Itu justru problem paling basic ya. Betul, problem paling basic. Mungkin Friska yang malah bisa kasih tahu kalau how to heal yourself dulu deh pertama kali ini. Oke, siapin mental atau ekspektasinya diturunin atau apa gitu kali ya, Fres. Yang susah itu sebenarnya bertarung sama diri sendiri. Yes. Tentang stigma sosial, paradigma sosial gitu. Jadi sebenarnya kita sih dengan platform kita yang kecil ya, dengan IG kita masing-masing yang kecil gitu, sebenarnya kita berusaha untuk membantu memberdayakan perempuan sih gitu. Kita juga agak risih dengan jokes janda. Iya, kita gitu, nggak suka lah gitu. Bahkan kita jujur ya guys, mungkin akan kita bahas di episode tertentu tentang kenapa pelakor ada julukannya sangat terkenal banget gitu. Sementara pelaku itu kan nggak cuma cewek. Gitu. Kenapa kalau laki-laki nggak dituduh sebagai rusak juga gitu? Padahal kan both side gender tuh bisa berpotensi. Itu berpotensi gitu. Nah itu mungkin kita tunggu DM yang masuk berikutnya. Iya. Oke. Jadi semoga Mbak yang nge-DM ngejawab ya. Kalau nggak terjawab juga DM lagi ya. Kita bahas di episode selanjutnya. Oke. Bye.